Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 2 pada tabel tersebut. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan memilah dokumen dalam kegiatan administrasi? A. Membuat surat baru untuk setiap dokumen. B. Menyimpan semua dokumen dalam satu map. C. Memisahkan dokumen berdasarkan jenis dan fungsinya. D. Menduplikasi semua dokumen. E. Membagikan dokumen ke semua staf. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memisahkan dokumen berdasarkan jenis dan fungsinya. Karena memilah dokumen berarti mengelompokkan dokumen sesuai kategori agar lebih mudah ditemukan, diatur, dan digunakan sesuai keperluan. Administrasi. Soal nomor 2, semua pernyataan di bawah ini benar mengenai penyimpanan dokumen hasil pilahan, kecuali A. Dimasukkan ke dalam map khusus, B. Ditempatkan dalam lemari arsip, C. Disusun berdasarkan kategori, D. Disimpan tanpa label, E. Disesuaikan dengan sistem pengarsipan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Disimpan tanpa label. Karena dokumen harus diberi label agar mudah ditemukan, bukan disimpan begitu saja tanpa tanda. Soal nomor 3, kapan dokumen harus segera dipilah setelah diterima? A. Setelah jam kerja selesai. B. Saat dokumen sudah menumpuk. C. Segera setelah dokumen diterima. D. Jika diminta atasan. E. Saat ada waktu luang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Segera setelah dokumen diterima, karena memilah dokumen sesegera mungkin membantu menghindari penumpukan dan memudahkan proses administrasi secara berkelanjutan. Soal nomor 4, di mana dokumen yang sudah dipilah harus disimpan? A. Di meja staf. B. Di dalam lemari arsip sesuai klasifikasi. C. Di ruang rapat. D. Di ruang tunggu tamu. E. Di tempat fotokopi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Di dalam lemari arsip sesuai klasifikasi. Karena lemari arsip yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis dokumen akan membuat penyimpanan lebih teratur dan mudah dalam pencarian. Soal nomor 5, manfaat memilah dokumen adalah, kecuali A. Menyederhanakan pencarian. B. Membantu proses audit. C. Menambah beban kerja tanpa hasil. D. Meningkatkan efektivitas kerja. E. Mengurangi risiko kehilangan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menambah beban kerja tanpa hasil. Karena memilah dokumen justru memperlancar kerja dan meningkatkan hasil, bukan menambah beban sia-sia. Soal nomor 6, bagaimana cara memilah dokumen yang paling sederhana? A. Dikelompokkan berdasarkan warna sampul. B. Disusun berdasarkan tanggal, jenis, atau nomor urut. C. Dimasukkan ke dalam satu map saja. D. Ditempatkan di ruang kosong tanpa label. E. Ditumpuk di meja kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Disusun berdasarkan tanggal, jenis, atau nomor urut, karena cara yang baik untuk memilah dokumen adalah mengelompoknya berdasarkan kriteria yang jelas sehingga mudah ditemukan dan diatur. Soal nomor 7, apa yang termasuk contoh jenis dokumen keuangan? A. Surat undangan rapat. B. Nota dinas. C. Bukti pembayaran dan kwitansi. D. Surat keputusan. E. Memo dinas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Bukti pembayaran dan kwitansi. Karena dokumen keuangan meliputi semua bukti transaksi keuangan seperti bukti pembayaran, kwitansi, laporan keuangan, dan info C. Soal nomor 8, mengapa dokumen perlu diklasifikasikan sebelum diarsipkan? A. Agar ruang arsip terlihat penuh. B. Supaya tidak ada dokumen baru. C. Supaya bisa dihilangkan. D. Agar bisa difotokopi berkali-kali. E. Untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian di kemudian hari. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian di kemudian hari, karena dokumen yang diklasifikasikan akan lebih mudah ditemukan saat diperlukan tanpa perlu mencari satu persatu.
Soal nomor 9. Kapan waktu yang tepat melakukan review ulang dokumen yang sudah dipilah? A. Setiap bulan atau sesuai kebijakan instansi. B. Saat ruang arsip penuh. C. Setelah 10 tahun berlalu. D. Saat ada inspeksi mendadak. E. Jika semua dokumen sudah hilang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Setiap bulan atau sesuai kebijakan instansi. Karena pemeriksaan berkala membantu memastikan dokumen tetap tersimpan rapi, sesuai klasifikasi, dan sesuai ketentuan retensi dokumen. Soal nomor 10. Bagaimana jika dokumen tidak dipilah dengan benar? A. Administrasi menjadi rapi. B. Memudahkan semua pegawai. C. Menambah motivasi kerja staf. D. Meningkatkan efisiensi kerja. E. Membuat pencarian dokumen menjadi sulit dan lambat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Membuat pencarian dokumen menjadi sulit dan lambat. Karena jika dokumen tidak dipilah dengan benar, akan terjadi kekacauan dalam arsip, memperlambat pekerjaan, dan menyulitkan proses administratif. Soal nomor 11. Kegiatan berikut termasuk tahap memilah dokumen, kecuali A. Mengkategorikan dokumen berdasarkan jenis. B. Memberi label pada dokumen. C. Menyusun dokumen acak tanpa aturan. D. Menentukan kelompok surat keluar dan masuk. E. Mengarsipkan berdasarkan tanggal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun dokumen acak tanpa aturan. Karena memilah berarti mengatur dokumen dengan sistematis, bukan mencampur aduk tanpa aturan. Soal nomor 12. Jika Anda mendapatkan dokumen yang sudah terlipat dan terlihat rusak, apa yang seharusnya dilakukan? A. Tidak perlu diubah karena itu bukan masalah besar. B. Menyusun ulang dokumen dan memastikannya dalam keadaan baik. C. Membiarkannya seperti itu sampai ada yang menanyakan. D. Menyembunyikan dokumen tersebut agar tidak terlihat. E. Membuangnya karena sudah tidak terpakai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun ulang dokumen dan memastikannya dalam keadaan baik. Karena dokumen yang rusak harus diperlakukan dengan hati-hati. Menyusunnya kembali dan menjaga keutuhannya adalah langkah yang tepat agar tetap valid untuk digunakan. Soal nomor 13. Jika dokumen sudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, apa yang harus Anda lakukan? A. Biarkan saja karena tidak masalah. B. Mengingatkan pihak yang tidak berwenang untuk tidak membuka dokumen. C. Menyembunyikan dokumen agar tidak ditemukan. D. Menghancurkan dokumen agar tidak bocor. E. Menyerahkan dokumen kepada atasan setelah mengetahui. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengingatkan pihak yang tidak berwenang untuk tidak membuka dokumen, karena penting untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Sebelum dokumen diserahkan, pihak yang berwenang harus diberitahu mengenai hal tersebut. Soal nomor 14. Berikut ini merupakan alasan kenapa dokumen perlu dipilah, kecuali A. Memudahkan pencarian data. B. Menghemat waktu kerja. C. Meningkatkan keamanan dokumen. D. Membuat arsip menjadi lebih berantakan. E. Memastikan arsip mudah ditemukan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membuat arsip menjadi lebih berantakan, karena tujuan memilah dokumen adalah agar arsip lebih rapi dan mudah dikelola, bukan sebaliknya. Soal nomor 15. Dokumen yang harus segera diproses adalah dokumen yang A. Memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan operasional kantor. B. Sudah terlampar dari meja kerja. C. Dibiarkan hingga masa kedaluarsa. D. Sudah tidak relevan dengan aktivitas kantor. E. Dianggap tidak penting oleh staf. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan operasional kantor. Karena dokumen yang memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan operasional harus diprioritaskan untuk diproses segera. Dokumen yang tidak relevan atau sudah kadaluarsa dapat diproses lebih lambat. Soal nomor 16. Jika ada dokumen yang tidak ditemukan, apa yang harus dilakukan? A. Mencari di sembarang tempat di kantor. B. Meminta rekan kerja untuk mencari dokumen. C. Mencatatnya sebagai dokumen yang hilang dan melaporkan kepada atasan. D. Menghancurkan semua dokumen yang ada untuk menghindari masalah. E. Menyalahkan staf lain karena kehilangan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mencatatnya sebagai dokumen yang hilang dan melaporkan kepada atasan. Karena prosedur yang benar adalah melaporkan kehilangan dokumen kepada pihak yang berwenang dan mencatatnya agar tindakan lebih lanjut bisa diambil.
Soal nomor 17, yang termasuk jenis dokumen berdasarkan isinya, kecuali A. Dokumen keuangan, B. Dokumen hukum, C. Dokumen organisasi, D. Dokumen dekorasi, E. Dokumen pribadi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Dokumen dekorasi, karena dokumen dekorasi bukanlah kategori dalam administrasi, sedangkan keuangan, hukum, organisasi, dan pribadi adalah kategori yang umum. Soal nomor 18, dalam hal apa dokumen yang seharusnya disimpan secara digital tetap perlu disalin dalam bentuk fisik? A. Jika dokumen tidak terlalu penting. B. Jika dokumen itu hanya digunakan oleh satu orang. C. Jika dokumen mengandung informasi sensitif yang memerlukan salinan fisik. D. Jika dokumen lebih mudah disalin secara manual. E. Jika dokumen tidak memiliki banyak data penting. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Jika dokumen mengandung informasi sensitif yang memerlukan salinan fisik. Karena, untuk dokumen yang berisi informasi sensitif, perlu ada salinan fisik yang dapat dilindungi lebih baik sesuai dengan aturan keamanan data. Soal nomor 19, bagaimana seharusnya dokumen yang sudah diproses tapi tidak terpakai? A. Dibuang langsung. B. Dibakar supaya tidak ada yang tahu. C. Dibiarkan di atas meja sampai ada yang memerlukannya. D. Dibiarkan di tempat umum untuk dibaca orang lain. E. Dimasukkan ke dalam arsip yang sudah tidak aktif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Dimasukkan ke dalam arsip yang sudah tidak aktif. Karena dokumen yang tidak digunakan lagi tetapi masih memiliki nilai arsip sebaiknya disimpan dalam arsip yang tidak aktif untuk menjaga ketertiban. Soal nomor 20, apa yang harus dilakukan jika terdapat dokumen yang tidak teridentifikasi dan bukan milik instansi? A. Segera membuang dokumen tersebut. B. Menghancurkan dokumen tanpa pengecekan lebih lanjut. C. Menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak yang berwenang atau atasan. D. Menyimpannya sebagai dokumen pribadi. E. Memberikan dokumen tersebut kepada teman kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak yang berwenang atau atasan. Karena dokumen yang tidak teridentifikasi harus diperlakukan dengan hati-hati dan diserahkan pada pihak berwenang untuk verifikasi lebih lanjut. Soal nomor 21, semua hal berikut merupakan tujuan memilah dokumen, kecuali A. Mempermudah pencarian dokumen. B. Meningkatkan kerapihan administrasi. C. Membantu pengelolaan arsip. D. Menyulitkan proses pelacakan dokumen. E. Meminimalisir kehilangan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyulitkan proses pelacakan dokumen, karena tujuan memilah dokumen adalah untuk memudahkan proses administrasi, bukan membuat pelacakan menjadi sulit. Soal nomor 22. Apa yang perlu dilakukan ketika menemukan dokumen yang sudah kedaluarsa tapi belum diproses? A. Menyimpannya di tempat terpisah sampai ditemukan yang baru. B. Membuangnya karena sudah kedaluarsa. C. Menghancurkannya tanpa pemeriksaan lebih lanjut. D. Memproses dokumen tersebut sesuai prosedur meskipun sudah kedaluarsa. E. Membiarkannya sampai ada instruksi lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memproses dokumen tersebut sesuai prosedur meskipun sudah kedaluarsa. Karena meskipun dokumen tersebut kedaluarsa, tetap harus diproses sesuai prosedur jika masih diperlukan untuk arsip atau referensi. Soal nomor 23. Saat memilah dokumen administrasi, aspek yang perlu diperhatikan adalah kecuali A. Tanggal pembuatan dokumen. B. Jenis dokumen. C. Warna sampul dokumen. D. Nomor dokumen. E. Tujuan penggunaan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Warna sampul dokumen. Karena warna sampul tidak berhubungan langsung dengan isi atau fungsi dokumen. Sedangkan aspek lainnya penting dalam pengelompokan dokumen. Soal nomor 24. Manakah yang tidak termasuk dalam prosedur memilah dokumen untuk administrasi yang tertib? A. Mengelompokkan dokumen berdasarkan tanggal dan jenis. B. Menyimpan dokumen secara acak di ruang arsip. C. Memberikan label pada setiap kategori dokumen. D. Memastikan setiap dokumen memiliki nomor dan identifikasi. E. Menggunakan sistem arsip yang mudah diakses. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyimpan dokumen secara acak di ruang arsip.
karena menyimpan dokumen secara acak bertentangan dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan administrasi yang tertib. Soal nomor 25, dalam pengelompokan dokumen, yang diperhatikan adalah hal berikut, kecuali A. Klasifikasi dokumen, B. Waktu penerbitan, C. Format isi surat, D. Nama pembuat dokumen, E. Keaslian warna tinta. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Keaslian warna tinta. Karena warna tinta bukan fokus dalam memilah dokumen, yang penting adalah klasifikasi, waktu, format, dan identitas pembuat. Soal nomor 26, apa yang harus dilakukan ketika menemukan dokumen yang tidak memiliki tanda pengenal atau jenisnya tidak jelas? A. Langsung dibuang agar tidak menumpuk. B. Menanyakan kepada atasan dan menyimpannya di tempat aman. C. Memasukkan dokumen ke dalam map kosong dan menunggu instruksi. D. Memasukkan dokumen ke dalam kategori dokumen pribadi. E. Menandai dokumen dengan tulisan tidak jelas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menanyakan kepada atasan dan menyimpannya di tempat aman. Karena dokumen yang tidak jelas jenisnya harus dipertanyakan terlebih dahulu kepada atasan atau pihak yang berwenang. Tidak seharusnya langsung dibuang atau disimpan tanpa klarifikasi. Soal nomor 27, jenis-jenis dokumen yang umum dipilah dalam perkantoran adalah berikut ini, kecuali A. Surat keluar, B. Surat masuk, C. Nota dinas, D. Bukti transaksi, E. Poster dekorasi kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Poster dekorasi kantor. Karena poster dekorasi tidak tergolong dokumen administratif, berbeda dengan surat dan nota dinas. Soal nomor 28, siapa yang bertanggung jawab memilah dokumen dalam instansi? A. Semua pegawai secara bergantian. B. Petugas keamanan. C. Pengadministrasi perkantoran. D. Tamu yang berkunjung. E. Satpam kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pengadministrasi perkantoran, karena tugas utama pengadministrasi perkantoran adalah mengelola, memilah, dan mengarsipkan dokumen sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Soal nomor 29, semua langkah di bawah ini merupakan prosedur awal memilah dokumen, kecuali A. Membaca isi dokumen, B. Mencatat informasi penting, C. Mengklasifikasikan dokumen, D. Mengabaikan tanggal dokumen, E. Memberi tanda pengenal pada dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengabaikan tanggal dokumen. Karena tanggal dokumen adalah salah satu informasi penting yang harus diperhatikan saat memilah. Soal nomor 30, mengapa penting memilah dokumen sesuai jenisnya di kantor? A. Agar dokumen lebih berwarna. B. Supaya semua orang bisa membaca. C. Untuk mempercepat pencarian dan menjaga ketertiban arsip. D. Untuk memperbanyak jumlah dokumen. E. Agar lemari arsip penuh. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk mempercepat pencarian dan menjaga ketertiban arsip. Karena memilah dokumen membantu administrasi menjadi lebih rapi, mempercepat pencarian kembali dokumen, dan memudahkan pekerjaan staf. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.